Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10, kali ini kami akan membahas materi kebijakan fiskal dari mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan, yang mana untuk anggota sendiri yaitu saya sendiri, Kemas Muhammad Resik, kemudian ada Muhammad Dardi Jagadita, kemudian ada juga Muhammad Rafi, dan ada Said Akil Parnas. Untuk yang pertama itu akan membahas tentang asal-muasal kebijakan fiskal dan macam-macam kebijakan fiskal yang mungkin akan dijelaskan langsung oleh Muhammad David. Untuk David, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang asal mula kebijakan fiskal. Asal mula kebijakan fiskal dapat ditelusuri pada masa depresi besar pada tahun 1930-an. Kondisi ekonomi yang sulit mendorong munculnya pandangan baru, terutama dari ekonom John Maynard Keynes yang mengusulkan penggunaan kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Keynesianisme menjadi dasar kebijakan fiskal, di mana pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah dianggap sebagai cara untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Sejak itu, kebijakan fiskal telah menjadi alat penting dalam mengelola ekonomi pemerintah, bertujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat pengangguran. Materi selanjutnya yaitu macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada pembiayaan fungsional. Pengeluaran pemerintah difokuskan pada peningkatan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Sementara pajak digunakan untuk mengatur pengeluaran swasta. Meskipun keduanya dianggap terpisah, adanya hubungan langsung dapat membawa risiko pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Yang kedua ada pengelolaan anggaran. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga ada stabilisasi anggaran otomatis. Dengan stabilitas otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif. Yang keempat ada anggaran belanja seimbang, dan yang kelima ada suatu modifikasi dari pembelajaran atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau managed budget adalah pembelajaran secara langsung seimbang dalam jangka panjang. Tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Muhammad David yang telah menjelaskan tentang apa asal-muasal kebijakan fiskal dan macam kebijakan fiskal. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan kebijakan fiskal dan konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja yang akan langsung dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Untuk Muhammad Rafi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Tolong di slide berikutnya moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, mencegah pengangguran dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, mencapai stabilitas harga melalui pengaturan pajak untuk mengendalikan inflasi serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Selanjutnya, konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja. Timbul keraguan dalam keberhasilan mencapai tujuan ganda atau stabilitas dan kesempatan kerja penuh secara optimal. Biasanya usaha untuk mengoptimalkan tujuan stabilitas harga akan mempunyai akibat sampingan dan bersifat mengurangi kesempatan kerja atau bahkan menciptakan pengangguran. Sebaliknya, usaha mengurangi pengangguran sering dibarengi dengan adanya laju inflasi yang semakin meningkat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih untuk Muhammad Rafi yang telah menjelaskan tujuan kebijakan fiskal dan membahas tentang konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja. Untuk selanjutnya itu akan membahas terkait antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang mungkin akan dijelaskan langsung oleh Said. Untuk saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan kebijakan tight money policy atau dengan pelonggaran pengkreditan easy-money policy yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu biasanya bank sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah tingkat bunga dan tracking local reserve requirement ataupun membeli atau menjual surat berharga. Dalam masa depresi, bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara, yaitu selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan membesar backing bank-bank umum, sehingga bank-bank umum dapat memperluas pemberian kredit lagi. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan terobati. Terima kasih Said telah menjelaskan tentang kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, itulah beberapa materi yang sudah disampaikan, mulai dari asal-muasal kebijakan fiskal, kemudian macam kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja, serta kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kesimpulannya adalah kebijakan fiskal ini memiliki peran krusial dalam menstabilitaskan ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, mengarahkan ke kondisi yang diinginkan. Melalui kebijakan fiskal inilah pemerintah berupaya mengadili dan mengawasi keadaan ekonomi dengan harapan memulihkan perekonomian dari keterpurukan. Kebijakan fiskal inilah yang dianggap penting karena mampu memberikan beragam manfaat yang diperlukan oleh negara dan masyarakat. Sekian dari presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya saya selaku moderator izin minta maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.